Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Pujiono. Ibu bapak, rekan-rekan yang hatinya senantiasa tergerak oleh kemanusiaan, selamat datang di modul kelima. Setelah kita banyak berdiskusi tentang sistem, rencana, dan logistik, kini tiba saatnya kita kembali ke titik pusat dari semua kerja kita, yaitu manusia. Dan bukan sembarang manusia, tapi mereka yang paling rapuh di antara kita. Topik kita hari ini adalah perlindungan kelompok rentan dan manajemen kasus. Modul ini adalah hati nurani kita. Modul ini adalah lensa yang mempertajam pandangan kita untuk melihat mereka yang seringkali tidak terlihat. Anak-anak yang kebingungan, lansia yang terdiam dalam sepi, penyandang disabilitas yang ragu untuk meminta tolong, perempuan yang menanggung beban ganda dalam diam. Modul ini mengajarkan kita bahwa tugas kita bukan hanya mengisi perut mereka, tapi juga melindungi jiwa raga mereka, sementara senantiasa melindungi hak dan menjunjung tinggi martabat mereka. Modul ini berbicara tentang kualitas dan etika dari bantuan kita. Tanpa lensa perlindungan, bantuan kita bisa menjadi pedang bermata dua. Niat baik untuk mendistribusikan makanan bisa menciptakan situasi yang tidak aman bagi perempuan dan anak-anak jika dilakukan di tempat yang tidak diterangi oleh lampu. Nah, disinilah prinsip do no harm, tidak menimbulkan kerugian, menjadi taruhannya. Modul ini membekali kita dengan kepekaan, keterampilan untuk bertindak saat kita menemukan dan menangani kasus yang butuh pertolongan khusus. Pokok bahasan kita akan sangat menyentuh dan praktis. Pertama, kita akan belajar mengidentifikasi kelompok rentan dan memahami risiko-risiko yang mengintai mereka. Selanjutnya, mempraktikkan 4 langkah sederhana dalam manajemen kasus. 1. Identifikasi dan mendengarkan dengan empati. Kedua, mengkaji kebutuhan dan keamanannya. Ketiga, merujuk ke layanan yang tepat. Dan yang keempat, melakukan tindak lanjut jika memungkinkan. Kita akan banyak membahas tentang etika, tentang pentingnya menjaga kerahasiaan, dan tentang meminta persetujuan sebelum kita bertindak untuk mereka. Untuk modul ini, saya mengajak Anda untuk menggunakan indera kita yang paling peka. Telinga untuk mendengar yang tidak terucap, mata untuk melihat yang tersembunyi, dan hati untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Empati akan menjadi alat kerja kita yang utama. Pengalaman saya membuktikan bahwa kita tidak dituntut menjadi pahlawan, tidak pernah. Melainkan diminta menjadi jembatan yang aman, yang amanah, yang dapat diandalkan dan terpercaya. Mari bersama-sama belajar untuk memastikan jaring pengaman sosial kita benar-benar merangkul semua, tanpa kecuali. Selamat mengikuti modul kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji.